warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi wal ladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanuhum wa katibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wa la tukrihu fatayatikum alal biwari in aradna tahassuna bitabtahu aradal hayati dunya wa man yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihunna ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kita di dalam Quran surat 24, yaitu surat An-Nur di ayat 33. Ayat ini berkenaan dengan seorang tuan yang mempunyai budak yang bernama hendaklah budak-budak yang sudah mampu nikah itu dinikahkan. Yang kedua, kalau budak itu mempunyai skill, mempunyai keahlian, lalu meminta kepada tuannya dengan perjanjian untuk memerdekakan dirinya, hendaklah tuannya bisa mengikuti jika pandang itu baik, dan hendaklah tuan yang punya budak itu memberikan sebagian hartanya untuk memberikan sumbangsih dalam kehidupan sekeluarga itu. Lalu yang ketiga, wala tukrihu fatayatikum alal bihuri. Allah menyatakan, dan janganlah kamu paksa, jangan kamu paksa budak-budakmu itu
yang wanita untuk melakukan pelacuran. Sedangkan in aradna tahassuna, sedangkan mereka sendiri mengingini sucian dirinya. Kita ketahui al hayat dunia karena kamu tidak mencari keuntungan dunia. Jangan. Tapi kalau memang terjadi dipaksa pada misalnya, kalau nggak mau dibunuh misalnya, maka perempuan itu, budak itu bisa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah itu, karena akan dibunuh karena dipaksa. Dijamin oleh Allah, wa may yukrihuna, dan barang siapa yang memaksa mereka, dipaksa kalau tidak pakai itu, fa inna Allaha, maka sungguhnya Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Setelah mereka itu dipaksa, ghafurur rahim, maka Allah Maha Penyayang kepada mereka, Maha Rahim setelah terjadi dipaksa. Karena itu Bapak sekalian, ayat ini menurut tafsirnya Ibnu Katsir, dahulu pernah di masa jahiliyah, bila seorang dari mereka itu mempunyai budak perempuan, ia melepaskannya untuk berbuat zina dan menetapkan atas dirinya pajak yang ia pungut di setiap waktu. Setelah Islam datang, maka Allah melarang orang-orang mukmin melakukan hal tersebut. Nah, latar belakang turunnya ayat ini banyak riwayat yang menyebutkan, seperti yang disebutkan oleh sejumlah ulama, baik dari kalangan ulama salaf atau ulama khalaf. Salaf itu ulama yang dulu, khalaf itu ulama sudah ulama yang datang kemudian. Berkenaan dengan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Abdullah ini dia mempunyai banyak budak perempuan, yang sering ia paksa untuk melakukan pelacuran, karena mengejar pajak dari mereka. Budaknya itu disuruh melacur sebagai pajaknya, dari pajak diri itu dianggap kerja. Kalau punya budak laki-laki itu, budaknya ya disuruh kerja, itu dibayar budak, karena budak nggak dibayari dan nggak bisa nuntut budaknya, tapi dikei mana juga sandaran, tapi gak bisa nuntut jerahkan karena dia nggak merdeka. Ya. Sehingga Abdullah ibnu Ubay bin Salul ini memaksa untuk mengejar pajak dari mereka, menginginkan anak-anak dari mereka. Kalau disuruh
hancur kan nggak boleh pakai kondom dulu apa sudah nggak kondom nggak pakai kondom itu kalau terjadi pembuahan terjadi anak maka anak itu dibagi sebagai tebusan dipakai alasan untuk menebus kepada yang menzinai siapa punya anak harus kamu tanggung jawab menebus itu akali Gunusani apa Abdullah bin Ubay Gunusani juga menginginkan anak dari mereka dan beroleh kepemimpinan dari perbudakan itu menurut Abdullah bin Ubay jahat ini Abdullah bin Ubay itu masih besar tapi munafik pimpinan munafik perang Uhud itu begitu orang-orang daftar menjadi tentara dan menjadi jundullah dikacau oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sehingga mereka mundur. Wong saya mundur kan 313 wah kayak mundur karena ucapan Abdullah bin Ubay jahat banget. Akhirnya orang 313 ya tetap jalan sudah diniati untuk berperang dan 313 dalam perang Badar maksudnya dalam perang Badar itu dapat mengalahkan pasukan sejumlah 1000 luar biasa. Jadi wong siji melawan wong telu diberi kekuatan oleh Allah yang luar biasa akhirnya menang. Pihak Quraisy dari pimpinan Abu Sufyan yang dibolongi dibandani oleh Abu Sufyan karena Abu Sufyan itu kaya banyaknya mati. Orang Islam tidak ada yang mati di sana. Artinya orang Islam di perang itu tidak sahih karena membela Islam. Tapi kalau mereka yang mati tidak sahih. Mereka mati adalah suatu spot. Nanti bersnya itu di akhirat pasti masuk neraka. Masih diceritakan itu saiki wong wis mati kabeh. Abdullah bin Ubay yang mati, orang-orang yang memerangi Islam dulu yang mati, tinggal yang masih sadar ketika tahun ke-9 hijrahnya Rasulullah, kota Mekah dan direbut dan menang namanya Abu Mekah. Abu Sufyan sendiri yang membandani perang itu. Abu Sufyan. Tapi akhirnya Abu Sufyan sadar masuk Islam. Lumayan masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam terus belajar Quran itu menang, kemudian taubat betul kepada Allah, masuk surga enggak? Iya. Ini siapa cerahnya? Dan orang-orang yang dulu masuk Islam, sahabat Rasulullah itu gak langsung Islam sejak kecil. Udah. Islamnya ya terus besar. Nah, dulu ya jadi orang Muslim, musuhi. Abu Jahal, orang namanya Abu Lahab, orang namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu jenis Umar bin Hisam. Cerdas, agak perkasa Abu Jahal. Di situ Umar bin Khattab. Pada Umar itu
Sing situ Umar bin Hisam, sing situ Umar bin Khattab. Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah di antara dua Umar itu menjadi penguat dalam Islam. Itu oleh Allah. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam melalui ajaran yang disampaikan oleh Abbab bin Al-Arab. Abbab ini dulu begitu masuk Islam disiksa, nyiksanya tidak seperti sahabat-sahabat yang lain disiksa. Sahabatnya disiksa dikecut, gepok, cancang. Kalau ini enggak, disiksa dengan api. Jadi lempengan besi itu dipanaskan di api, ditos kepalanya, ditoskan badan, di punggungnya, perutnya. Tapi Abbab ini tidak melepaskan kalimat tauhid sedikit. Dipaksa untuk kembali pada agama nenek moyang. Tidak mau. Tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, makai dulu rasanya balik sehingga badannya itu Abbab ini nggak ada yang utuh. Itu lah kena diangkut tambah panas. Tinggal kena diangkut nggak panas. Tapi rupanya Abbab ini alhamdulillah bukan sembuh, sedikit demi sedikit sembuh. Yang terus dimerdekakan ada yang memerdekakan, ada yang menebus. Nah, bapak-ibu sekalian, akhirnya Abbab menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Diperintahkan Rasulullah, Pak, kamu saya tugas setelah Islam. Tugas kemana? Ajari adiknya Umar bin Khattab, Fatimah, itu masuk Islam. Jadi diajari dari Umar bin Khattab. Itu peristiwanya Umar bin Khattab di puncak yang sangat tragis akan membunuh Muhammad. Tapi pada akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam karena yang dibaca itu jadi petunjuk, yaitu surat Al-Quran ayat 1 sampai 16. Di ayat 15 itu kami jelaskan itu 14 dan 15. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata. Innani anallahu, sungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, karena itu sembahlah aku. Wa aqimi sholata, dan dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingat aku. Bahasa ini waktu menyentuh hatinya Umar. Akhirnya kepingin mencari Rasulullah. Lalu dibaca ayat selanjutnya di ayat 15. Kami terjemahkan ayat 15 ini. Inna sa'ata atiyatun bih. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Dari ini Umar. Dulu ayat 14 ini innani anallah, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, mungkin Muhammad mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan. Gak mungkin Muhammad. Jadi itu bukan buatan Muhammad, itu Quran. Terus dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Gak mungkin Muhammad. Saya tahu jiwa Muhammad. Ditambahi yang 15 ini. Balik. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Terus? Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah, di sini. Gak mungkin Muhammad merahasiakan hari kiamat. Lalu mereka itu sudah ada kepercayaan juga
menunda siapa yang nanti akan mendapatkan siksa yang buruk. Wah, dengan ini Bapak sekalian akhirnya Umar masuk Islam lihat apa. Begitulah perjuangan para orang-orang dahulu yang membela Islam. Ini dan si Abdullah bin Ubay ini masuk Islam, tapi grogoti dari dalam. Ini jadi musuh dalam selimut. Nah, di luar selimut gampang, musuh dalam selimut wangil. Oh ya, melok sholat, melok zakat, apa melok poso, melok berbuat baik, tapi musuh. Ada nggak orang Islam seperti ini? Dulure Abdullah bin Ubay. Ada asar dari yang membicarakan hal ini. Asar itu bekas. Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad ibnu Amr ibnu Abdul Khalik Bazar rahimahullah itu telah mengatakan, menceritakan dan seterusnya dari Az-Zuhri dan menceritakan bahwa dahulu Abdullah bin Ubay bin Salul mempunyai seorang budak perempuan yang dikenal namanya Mu'azzah. Betul. Dia memaksanya untuk mengacur Abdullah ini. Setelah Islam datang, maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini turun, asalnya itu yang disebutkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar. Dulu begitu. Ini turun ayat ini, dan jangan kalian paksa budak-budak wanita kalian melakukan perzinahan. Asal yang kedua, nih, Al-A'mashi itu meriwayatkan dari Abu Sufyan, dari Jabir yang berkenaan dengan ayat ini. Ada seorang budaknya Abdullah bin Ubay jenenge Masika. Kan banyak tadi. Yang ini jenenge Masika. Yang tadi namanya Mu'azzah. Abdullah bin Ubay itu memaksa untuk melacur juga. Sedangkan Masika cukup cantik rupanya. Jadi kalau melacur itu rasanya ya ada banyak yang pesen akeh. Tetapi masih kan menolak. Maka Allah menurunkan ayat ini di ayat itu. Dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian melakukan perzinahan. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa. Di ayat ini ada yang menyatakan Mu'azzah yang dipaksa turunnya itu, ada yang mengatakan Masika ya, yang dipaksa oleh Abdul bin Ubay untuk melakukan peracunan. Kemudian asal yang ketiga, Abu Daud At-Tayalisi juga meriwayatkan dari Sulaiman ibnu Mu'adz, dari Sama, dari Imam. Nah, dari ini sanatnya nyambung terus, nyambung. Hadis ini pula sanatnya sampai Rasul itu jenenge mutawatir. Hadisnya mutawatir. Dipakai dasar sebagai dasar untuk berbicara itu mutawatir, sah, sahih. Bahwa seorang budak perempuan milik Abdullah bin Ubay bin Salul melacur di masa jahiliyah hingga melahirkan banyak anak yang kakek. Melacur hukumannya mari bali melacur.
atas perbuatannya dari lacuran. Pada suatu hari Abdullah bin Ubay menegurnya, mengapa kamu tidak melacur lagi? Katanya, anaknya sudah pandai. Si budak wanita itu menjawab, demi Allah, aku tidak akan melacur lagi. Maka Abdullah bin Ubay memukuli budak itu. Karena dipukuli lalu turun ayat ini. Jadi asal seperti ini sama benarnya. Karena peristiwanya banyak memang yang menjadikan ayat ini turun. Ini jenisnya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, riwayat yang lain tentang budak Abdullah bin Ubay ini, ada ulama Abdul Razak itu mengatakan menceritakan kepada kami makmal itu menceritakan pada Abdul Razak makmal dari Az-Zuhri dan seterusnya bahwa seorang lelaki dari kalangan Quraisy itu menjadi tawanan perang sejak perang Badar. Berarti sudah perang Badar. Jadi Islam ini sudah kita mulai berjalan agak jauh ya. Sudah bertahun. Karena perang Badar itu Rasulullah sudah pindah ke Madinah, sudah hijrah. Sudah hijrah. Nah, perang Badar itu kan asalnya gak perang. Asalnya itu orang-orang itu menuntut hak-haknya itu yang diambil oleh orang-orang itu mau dituntut, kembalikan hak saya, kembalikan kambing saya, kembalikan peternakan saya, maunya begitu. Tapi akhirnya ditanggapi oleh orang-orang Quraisy, katanya akan menyerang orang-orang Mekah, sehingga dipersiapkan tentara oleh orang-orang Quraisy itu. Akhirnya Rasulullah mencari lokal begitu kan ada spion itu. Semua itu ada spion. Spion itu mata-mata. Intel, dia harus mata-mata. Jadi mata-mata ini sama dengan intel. Ada intelijensinya. Itu menyatakan mempersiapkan perang dengan jumlah yang mana. Nanti Rasulullah harus diberi usulan oleh para sahabat yang kita bertahan di sini aja. Di karangannya Pak Badar. Di karangannya Pak Badar. Di situ karena ada air di situ ada sumur. Kalau itu dikuasai, umpama ngelak, bisa ngombe. Tapi kalau tidak dikuasai, pasukan yang sana nggak berkuasa terhadap sumur ini, nggak bisa. Perang itu kan nggak 1 jam 2 jam, bukan 1 jam 2 jam. Perang itu sama harian, berhari-hari, sama bisa berbulan-bulan. Besok strategi ini, besok lagi strategi ini. Para bapak dan ibu, oleh karena itu dulu pernah ada sahabat yang ditugasi Rasul jadi komandan sekaligus 3, jadi kurang Mukah. Biasanya komandan itu siji tapi perlu. Berarti penting ini, artinya besar. Dari Rasulullah mempersiapkan orang-orang yang maju di medan perang. Itu hanya 3.000. Tapi pasukan lawan 200.000. Tapi akhirnya yang banyak mati di pasukan sana, walaupun pada akhirnya mundur. Ada taktik saja. Ada syahid 3 komandan perang, komandannya ini
gugur semuanya. Itu ceritanya panjang, cuma akhirnya mereka itu mundur, koyok mundur itu mencari strategi dari musuh, pihak musuh. Tapi dia mundur itu karena sudah nggak kuat, karena pasukannya yang dihadapi itu berapa kali lipat. Karena telurnya musuh 200.000 kilo dibanding kilo itu. Tapi strategi yang diatur ini dapat mengalahkan musuh, sehingga musuh pun juga mundur. Karena apa? Orang-orang diperintahkan oleh komandan, oleh bin Walid, supaya debu ini disemprot ke atas. Ada bagian yang untuk debu ke atas. Dan seakan-akan kayak budaya akhir itu debunya. Nah, musuh dari tiap musuh gak ngerti. Pasukannya datang banyak, diganti-ganti. Hari ini pakaiannya begini, besok ganti pakaian yang lain. Jadi ini waktu pasukan datang lagi bantuan dari Muhammad. Lupa dan jumet noai dari komandan Khalid dengan akhir. Apa kita terangkan tentang itu karena serem perang ini. Bapak dan Ibu dari sekalian, sejak perang Badar di tawanan, dia menjadi tawanan Abdullah bin Ubay. Sedangkan Abdullah bin Ubay itu mempunyai seorang budak wanita yang dikenal dengan nama Muazzah tadi. Tawanan Quraisy itu menginginkan budak wanitanya, sedangkan budak wanita itu